7 tips untuk pedagang forex paruh waktu. Perdagangan aset keuangan telah ada selama lebih dari 100 tahun. Tetapi baru sekitar 1 dekade terakhir, berkat kemajuan teknologi, perdagangan retail menjadi dapat diakses oleh hampir semua orang. Anda tidak perlu lagi menjadi pialang atau pedagang penuh waktu untuk memiliki akses ke pasar. Anda cukup mengakses internet dan berdagang dari kenyamanan sofa tempat duduk Anda. Hal ini, pada gilirannya, telah menyebabkan peningkatan pedagang paruh waktu. Kelompok orang ini termasuk mahasiswa, profesional muda, dan pensiunan tua. Pada dasarnya siapa saja yang harus mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk usaha lain, tetapi masih ingin terjun ke pasar. Masalah dengan perdagangan paruh waktu adalah bahwa perdagangan itu sendiri sangat sulit dan ada banyak kendala yang harus diatasi sebelum menjadi menguntungkan secara konsisten. Berikut adalah beberapa tips perdagangan falas yang bermanfaat bagi Anda semua pedagang paruh waktu untuk membantu Anda. 1. Tetap berpegang pada metode atau gaya perdagangan yang sesuai dengan jadwal Anda. Masalah terbesar bagi pedagang paruh waktu adalah waktu. Jika Anda hanya memiliki 1 jam untuk berkomitmen pada perdagangan setiap hari, ini dapat sangat membatasi pilihan Anda. Bagaimana jika 1 jam itu datang selama sesi perdagangan yang memiliki volatilitas rendah? Strategi seperti perdagangan harian atau menangkap tren jangka pendek mungkin tidak masuk akal, bukan? Dalam situasi tertentu, Anda mungkin ingin scalping atau mungkin beralih ke swing jangka panjang. Bagaimanapun, pelajarannya adalah bahwa sebelum menentukan gaya trading, cari tahu jadwal Anda dan lanjutkan dari sana. Dua, maksimalkan waktu trading Anda. Sekali lagi, sejalan dengan gagasan bahwa waktu sangat penting bagi pedagang paruh waktu, mengelola waktu Anda adalah keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai, terutama selama tahap awal pengembangan Anda. Sangat penting bahwa Anda memanfaatkan setiap menit yang Anda habiskan untuk berdagang. Saat berdagang, kita harus membangun otot perdagangan kita dengan pengulangan latihan. Ini tidak hanya berarti trading, tetapi juga mencakup tugas-tugas inti lainnya seperti menganalisa grafik, pengujian kembali, mencatat jurnal, dan lainnya. Pada hari-hari ketika pasar lambat, Anda tidak bisa hanya duduk di sana menatap kosong ke grafik Anda dan tidak mendapatkan apa-apa. Ambil waktu senggang itu sebagai kesempatan untuk membangun keterampilan yang intens dengan terlibat dalam tugas-tugas perdagangan inti tersebut. 3. Kerjakan pekerjaan rumahmu. Ini adalah tip yang masuk akal dan sangat masuk akal, tetapi bahkan lebih penting untuk diikuti oleh pekerja paruh waktu. Karena waktu di depan komputer perdagangan Anda terbatas, kemungkinan besar Anda tidak akan mengetahui selama peristiwa tren bergerak cepat. Jadi, bahkan lebih penting bagi pekerja paruh waktu untuk mengetahui apa yang menggerakkan pasar. Edukasi diri Anda dengan membaca buku forex, dengan mengunjungi blog kami, dan membookmark kalender forex. Anda perlu memetakan skenario dan strategi yang berbeda, karena waktu Anda yang jauh dari grafik akan membuat Anda tidak fleksibel untuk bergerak mengikuti pasar. 4. Jurnal perdagangan adalah kuncinya. Jurnal perdagangan dapat membantu mengimbangi waktu yang tidak Anda habiskan untuk mempelajari grafik.
Bagaimana bisa? Jurnal tidak hanya membuat kita tetap sejalan dan membantu memastikan kita mengikuti aturan perdagangan kita, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membantu kita mengingat apa yang terjadi selama jam-jam kita berdagang. Mencatat dan meninjau entry jurnal Anda berfungsi sebagai pelajaran trading, karena mengubah satu perdagangan menjadi 2 atau 3 pengalaman, membawa Anda lebih dekat ke penguasaan market. 5. Memiliki pola pikir yang benar. Anda bukan robot, yang berarti Anda tidak dapat berada di depan stasiun perdagangan Anda menonton grafik 24 sehari. Ini berarti Anda tidak perlu berkeringat ketika Anda melewatkan gerakan besar. Selama Anda bersabar untuk stop entry terwujud, selalu ada tips untuk Anda. 6. Berpartisipasi dalam komunitas forex. Karena popularitas papan diskusi, waktu Anda tidak akan sepi lagi. Ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian lagi karena ada ribuan pedagang paruh waktu dan penuh waktu lainnya yang dapat ditemukan online di forum. Habiskan sebagian waktu kecil hari Anda untuk bersosialisasi dan belajar dari mereka karena mereka dapat menunjukkan hal-hal yang tidak dapat Anda temukan. 7. Prioritaskan. Sebagian besar dari Anda mungkin adalah pedagang paruh waktu, yang berarti bahwa sumber penghasilan utama Anda berasal dari tempat lain. Faktanya adalah, pendapatan inilah yang menempatkan makanan di atas meja dan membayar tagihan, jadi jangan kompromi kualitas pekerjaan itu untuk trading forex. Selanjutnya, jika Anda selalu mengkhawatirkan hal-hal lain yang tidak terkait dengan trading Anda juga akan menderita, dan itu akan menjadi situasi yang merugikan. Kiat-kiat ini berlaku untuk pedagang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Tidak masalah apakah Anda seorang pro atau pemula, ini akan membantu Anda. Namun, jika Anda seorang pekerja paruh waktu, Anda harus menjaga permainan Anda ekstra ketat. Karena Anda kurang fleksibel dalam hal waktu, Anda harus benar-benar siap dan disiplin saat trading. Meskipun mungkin sulit bagi pekerja paruh waktu, itu tidak berarti bahwa tidak mungkin untuk menjadi trader yang menguntungkan. Anda dapat mencapainya, selama Anda menetapkan hati dan pikiran Anda untuk itu.